Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti, saya Fadilan Afrizal mendapatkan tugas Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Al-Luqman 13 sampai 17. Saya akan membacakan Al-Isra ayat 23 24 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Arti ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat 24-nya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Pelajaran yang menarik tentang surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tersedia bermacam penjabaran dari berbagai mufassirin terhadap makna surat Al-Isra ayat 23 24, misalnya seperti terlampir tafsir Al-Muyassar, dan bersikaplah kepada ibu-ibu dan bapak-bapakmu dengan merendah dan tawadhu sebagai bentuk sayang kepada mereka, dan mohonlah kepada Tuhanmu agar berkenan menyayangi mereka berdua dengan rahmat-Nya yang luas semasa masih hidup maupun setelah wafat, bagaimana mereka dahulu bersabar dalam mendidikmu semasa masih kecil yang tak berdaya lagi, tak punya kekuatan. Dari tafsir Al-Muhtasar, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh rasa kasih sayang, dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangi dan rahmatilah keduanya karena mereka berdua telah bersusah payah membina dan memeliharaku sewaktu kecil. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu bunayya la tusrik billah inna syirka lahudul azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ولا فصاله في أعمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وشاهدهما في الدنيا معروفا واتبع
من أنب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور. Artinya serta maknanya. Ayat 13. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiatkan. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya, terutama ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, sehingga makin besar kandungnya dan saat melahirkan dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Jika demikian, bersyukurlah kepadaku atas nikmat yang telah aku karuniakan padamu, dan bersyukurlah juga kepada kedua orang tuamu, karena melalui keduanya kamu bisa hadir di muka bumi ini. Hanya kepada aku tempat kembalimu, dan hanya aku yang akan membalasmu dengan cara terbaik. Ayat 14. Arti dan tafsirnya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Meski taat kepada kedua orang tua berada pada posisi setara dengan menyembah Allah, ia tidak bersifat mutlak. Jika kedua atau salah satunya memaksamu secara sungguh-sungguh untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, terlebih jika engkau tahu bersara dosa syirik, maka janganlah engkau menaati keduanya. Luqman berkata, ayat 16, Luqman berkata, wahai anakku, sungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha teliti. Luqman melanjutkan nasihatnya, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan yang sangat kecil dan tersembunyi, lagi benda yang bobotnya hanya seberat biji sawi dan berada dalam batu atau berada di langit atau di perut bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sungguhnya Allah Maha halus, Maha teliti. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, betapapun kecil dan halus. Lalu selanjutnya ayat 17. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Seperti, wahai anakku, laksanakanlah sholat secara sempurna dan konsisten. Jangan sekalipun engkau meninggalkannya, dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, yakni sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, dan cegahlah mereka dengan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sebab hal itu tidak lepas dari hendaknya.
dan bisa jadi menaikkan derajat keimananmu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting dan tidak boleh diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.